Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Laode Nahrul Jamiat, NIM J1A1176068. Nah, pada kelompok kami itu menjelaskan terkait investigasi dan pencegahan kecelakaan kerja. Nah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan terkait laporan investigasi kecelakaan kerja. Kemudian yang kedua itu formulir investigasi kecelakaan kerja. Oke, materi pertama yaitu laporan investigasi kecelakaan kerja. Nah, sebelum kita menjelaskan terkait apa itu laporan kecelakaan, di sini harus kita ketahui apa itu laporan, kemudian apa itu kecelakaan. Nah, laporan adalah suatu bentuk penyampaian berita, keterangan atau pemberitahuan ataupun pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulis dari bawahan kepada atasan sesuai dengan hubungan wewenang. Jadi laporan itu adalah suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan dengan secara lisan atau maupun secara tertulis begitu. Kemudian laporan menurut Iswanto yaitu memberikan batasan tentang laporan. Pak Iswanto ini memberikan batasan tentang laporan itu, yaitu sebagai informasi tertulis yang dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban atas sesuatu penugasan. Laporan juga dapat sebagai sesuatu macam dokumen yang disampaikan atau menyampaikan informasi. Ya, seperti itu. Informasi seperti apa yang dimaksud yaitu mengenai sebuah masalah yang telah terjadi atau tengah diselidiki begitu. Kemudian dalam penyelidikan tersebut dikumpulkan bentuk-bentuk fakta yang diarahkan kepada pemikiran atau tindakan-tindakan yang akan diambil begitu. Kemudian menurut pendapat dari Keraf Parera, ia sependapat dengan pernyataan Pak Iswanto, yaitu mengemukakan laporan pada dasarnya adalah suatu bentuk penyampaian dan perjanjian fakta-fakta dan pemikiran-pemikiran guna tindakan begitu. Kemudian apa itu kecelakaan? Kecelakaan menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Min 1997, yaitu kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga, kemudian kecelakaan itu tidak diduga semula dapat menimbulkan korban manusia atau harta benda begitu. Nah, sedangkan penjelasan daripada laporan kecelakaan. Apa itu laporan kecelakaan? Laporan kecelakaan merupakan media komunikasi yang formal tentang fakta-fakta yang penting untuk kemudian diketahui oleh orang-orang banyak, tanda kutip, yang orang-orang yang berkepentingan, orang-orang yang memiliki atau mempunyai kepentingan terhadap peristiwa kecelakaan yang terjadi begitu. Nah, sedangkan laporan itu merupakan peristiwa kecelakaan yang digunakan di dalam program pengendalian kerugian. Nah, di sini juga laporan termaksud dalam hal untuk mencegah atau suatu pengendalian dalam suatu perusahaan untuk mengendalikan kerugian suatu perusahaan. Contohnya, jika perusahaan terjadi kecelakaan kerja dan pasti akan menimbulkan kerugian untuk perusahaan, baik secara material atau secara moral gitu. Nah, gunanya ini sangat berguna sekali dilakukan investigasi terkait laporan kecelakaan dalam suatu perusahaan. Laporan juga memberikan umpan balik untuk membentuk kinerja supervisor
di dalam pemecahan masalah yang terjadi. Nah, ini banyak sekali manfaat daripada laporan kecelakaan itu sendiri begitu. Jadi dalam melakukan investigasi kecelakaan kerja itu, ini dibuatkan laporan baik kemudian disampaikan kepada atasannya kita, dia atasan atau dalam hal ini pemimpin perusahaan begitu. Kemudian yang kedua, masuk kepada formulir investigasi kecelakaan kerja. Formulir laporan investigasi kecelakaan kerja kita mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Strip Men pada tahun 1998. Kemudian Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja nomor Cap titik 84 strip BW strip 1998 tentang cara pengisian formulir laporan dan analisis statistik kecelakaan gitu. Kurang lebih formulir laporan investigasi kecelakaan kerja itu memiliki keuntungan yang mengikuti standar daripada standar Peraturan Menteri Tenaga Kerja ini. Jadi ada beberapa hal keuntungan dalam mengikuti standar formulir Peraturan Menteri Tenaga Kerja ini. Yang pertama yaitu memunculkan pertanyaan yang harus dijawab pada waktu investigasi. Contohnya ketika kita melakukan investigasi kecelakaan kerja pada suatu kecelakaan atau peristiwa kecelakaan, itu pertanyaan-pertanyaan yang pada umumnya ditanyakan yaitu seperti halnya pertanyaan-pertanyaan umum berkaitan tentang identitas begitu, identitas korban, kemudian berkaitan di mana tempat kecelakaannya terjadi, pada jam waktu kecelakaannya di mana begitu. Kemudian lanjut untuk keuntungan yang kedua itu konsisten data yang dilaporkan. Maksud konsisten data yang dilaporkan di dalam hal ini adalah yaitu berkaitan dengan fakta-fakta yang didapat di lapangan atau di suatu peristiwa kecelakaan itu gitu. Contohnya dalam suatu pembangunan katakanlah pembangunan apa ya, jembatan gitu. Kemudian pembangunan jembatan ini memakan waktu 1 tahun, katakanlah 1 tahun begitu. Nah, 2 bulan pertama kerja itu terjadi kecelakaan, kemudian 2 bulan selanjutnya terjadi kecelakaan. Nah, di sini harus dari 2 bulan pertama dari awal kecelakaan itu dilakukanlah investigasi kira-kira apa yang begitu sehingga kenapa bisa terjadi kecelakaan, apa ada kesalahan seperti apa. Kemudian terulang 2 bulan kemudian terulang kecelakaan yang sama, itu berarti dalam melakukan pendataan, dalam melakukan investigasi kecelakaan itu ini tidak sesuai atau tidak tidak tuntas atau tidak dilaksanakan dengan baik gitu. Kemudian lanjut yang ketiga itu tindak lanjut rencana aksi. Nah, ini saling berkaitan antara konsistensi data yang dilaporkan kemudian tindak lanjut rencana aksi ini. Jadi ketika kita sudah melakukan pendataan investigasi kecelakaan kerja itu, nah dilakukan juga tindak lanjut rencana aksi itu. Maksudnya dalam hal ini tindak lanjut rencana aksi ini kita harus meminimalisir, katakanlah contoh yang saya jabarkan di jembatan tadi, terjadi peristiwa kecelakaan 2 bulan pertama kerja, kemudian terjadi 2 bulan kemudian terjadi kecelakaan yang sama, ini harus ditindaklanjuti, ya maksudnya kita harus meminimalisir terjadinya peristiwa kecelakaan itu. Katakanlah misalkan
karyawan terjatuh begitu. Nah, penyebab daripada jatuhnya mereka itu mungkin tempat berdirinya atau apa begitu, harus kita perbaiki supaya meminimalisir, supaya apalagi namanya laporan perusahaan itu tidak merugi begitu. Kemudian yang terakhir itu dalam hal apalagi namanya dalam hal formulir laporan investigasi kecelakaan ini adalah ini untuk memudahkan, ini dimudahkan suatu perusahaan di dalam untuk mencapai tujuan investigasi pemeriksaan. Jadi hal-hal yang sangat dibutuhkan itu seperti halnya yang saya sudah jabarkan tadi, yaitu memunculkan pertanyaan-pertanyaan, kemudian konsistensi data, kemudian tindak lanjut daripada rencana aksi itu sendiri. Ini sangat bagus, kemudian sangat memudahkan begitu dalam hal pencapaian tujuan investigasi. Mungkin sekian apa yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marisa Novianti dengan NIM J1A118210. Di sini saya dan rekan saya akan membahas tentang contoh laporan kecelakaan dan laporan hasil investigasi atau pemeriksaan kecelakaan di tempat kerja. Laporan kecelakaan menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1998 pada bab 2 tentang tata cara pelaporan kecelakaan. Pasal 2 ayat 1, pengurus atau pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yang dipimpinnya. Jadi yang berkewajiban untuk melaporkan kecelakaan kerja yaitu pengurus atau pengusaha. Pasal 2 ayat 2. Kecelakaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 terdiri dari kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran atau peledakan atau bahaya pembuangan limbah, dan kejadian bahaya lainnya. Nah, yang bisa dilaporkan sebagai kecelakaan kerja yang termaksud 4 kategori tersebut. Pasal 3. Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 berlaku bagi pengurus atau pengusaha yang telah dan yang belum mengikut sertakan pekerjaannya ke dalam program jaminan sosial tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992. Jadi semua pengusaha baik yang belum dan telah mengikut sertakan pekerjaannya ke dalam program jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, pengusaha adalah orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, atau bisa juga dikatakan pengusaha adalah orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. Pasal 4 ayat 1. Pengurus atau pengusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 wajib melaporkan secara tertulis kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf A, B, C, dan D kepada Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan formulir laporan kecelakaan sesuai contoh bentuk 3 KK2A lampiran 1. Jadi pengurus dan pengusaha wajib melaporkan secara tertulis kecelakaan kerja tidak lebih dari 24 jam kepada Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja. Pasal 2 ayat 2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan secara lisan sebelum dilaporkan secara tertulis. Jadi, pengurus atau pengusaha sebelum melaporkan secara tertulis, penyampaian laporan harus dilakukan secara lisan terlebih dahulu. Pasal 5 ayat 1.
Pengurus atau pengusaha yang telah mengikut sertakan pekerjaannya apa program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 melaporkan kecelakaan pada pasal 2 ayat 2 huruf A dan B dengan tata cara pelaporan sesuai peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 0/5 1993. Jadi, pengurus atau pengusaha yang telah ikut serta melaporkan kecelakaan kerja yang termaksud 4 kategori tersebut. Pasal 5 ayat 2. Pengurus atau pengusaha yang belum mengikut sertakan pekerjaannya apa? Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf A dan B dengan tata cara pelaporan sesuai dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 6/Men/1993. Jadi pengurus atau pengusaha yang belum ikut serta apa program jaminan sosial tenaga kerja akan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustan dengan NIM J1A1181090. Nah, di sini saya akan membahas tentang laporan pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja. Sesuai dengan lampiran 2 Permenaker nomor per 03/Men/1998 tentang tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan. Pada bab 3 dijelaskan, yang pertama, pasal 6, setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 dan pasal 5 Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja memerintahkan pegawai pengawas untuk melakukan pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan. Yang kedua, pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilaksanakan terhadap sistem kecelakaan yang dilaporkan oleh pengurus atau pengusaha. Ketiga, pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Sedangkan pasal 7, pegawai pengawas dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan mempergunakan formulir laporan pemeriksaan dan pengkajian sesuai lampiran 2 untuk kecelakaan kerja, lampiran 3 untuk penyakit akibat kerja, lampiran 4 untuk peledakan, kebakaran dan bahaya pembuangan limbah dan lampiran 5 untuk bahaya lainnya. Sedangkan bunyi pasal 8 yaitu yang pertama, Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. Pada tiap-tiap akhir bulan menyusun analisis laporan kecelakaan dalam daerah hukumnya dengan menggunakan formulir sebagaimana lampiran 6 peraturan ini. Yang kedua, Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja harus menyampaikan analisis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat selambat-lambatnya tanggal 5 sebelum berikutnya. Sedangkan bunyi pasal 9, yang pertama, Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja berdasarkan analisis laporan kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 menyusun analisis kecelakaan dalam daerah hukumnya dengan menggunakan formulir sebagaimana lampiran 7 peraturan ini. Yang kedua, analisis kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibuat untuk tiap bulan. Yang ketiga,
Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja harus segera menyampaikan analisis kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pada pasal 10, cara pengisian formulir sebagaimana dimaksud dalam lampiran 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1, pasal 8 ayat 1, dan pasal 9 ayat 1. Diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan. Sedangkan bunyi pasal 11, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan berdasarkan analisis laporan kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1. Menyusun analisis laporan ketenagakerjaan keparahan kecelakaan tingkat nasional. Telah ditampilkan di slide untuk contoh formulir laporan pemeriksaan pengkajian kecelakaan kerja. Dalam formulir tersebut, adapun data-data yang dimaksud. Yang pertama, data umum. Data umum terdiri dari identitas perusahaan, informasi kecelakaan, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua, data korban. Data korban terdiri dari jumlah korban, nama korban akibat kecelakaan. Sedangkan yang ketiga, fakta dari yang didapat terdiri dari kondisi berbahaya, tindakan berbahaya. Yang keempat, uraian terjadinya kecelakaan. Yang kelima, sumber kecelakaan. Yang keenam, tipe kecelakaan. Dan yang ketujuh, penyebab kecelakaan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikael William, NIM J1A1181026. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu 2. Tindakan berbahaya. Sebab utama kecelakaan berdasarkan fakta tindakan berbahaya diisi sesuai kode sebagai berikut. Melakukan pekerjaan tanpa wewenang lupa memberi tanda peringatan E1, bekerja dengan kecepatan berbahaya E2, mengubah melepas alat pengaman sehingga tidak berfungsi E3, memakai peralatan secara tidak aman tanpa peralatan yang semestinya E4, membuat, membongkar, mencampur bahan secara tidak aman E5, sikap kerja tidak aman E6, bekerja pada objek berputar atau berbahaya lainnya E7, mengalihkan perhatian orang sembrono, mengagetkan orang yang bekerja E8, tidak memakai alat pelindung diri yang seharusnya dipakai E9, tindakan berbahaya lainnya E10. 8. Tindakan pengendalian. Uraikan tindakan yang harus diambil atau dilakukan untuk mencegah agar kecelakaan serupa tidak terulang kembali. 9. Tindakan lanjut atau follow up, tindakan pengendalian. Uraikan tindakan lanjut, tindakan pencegahan, dan pengendalian kecelakaan setelah dilakukan investigasi dan analisa kecelakaan seperti rekomendasi kepada pimpinan perusahaan, jaminan kecelakaan kerja, training, dan lain-lain. 10. Hal-hal yang perlu dilaporkan. Uraikan hal-hal yang berkaitan dengan kasus kecelakaan seperti tindakan yang diambil pengurus setelah kejadian kecelakaan, dampak terhadap lingkungan, peralatan, dan properti lainnya, pengalaman kerja korban, dan lain-lain. Uraikan pula jumlah jam kerja dan jumlah jam kerja hilang secara keseluruhan. Selanjutnya, bagian F, sistematika teknik analisa penyebab kecelakaan atau STAPK. Sistematika teknik analisa penyebab kecelakaan merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk menyelidiki atau menginvestigasi kecelakaan atau insiden dengan potensi kerugian dan kerusakan besar. Teknik analisa ini digunakan dengan mengecek secara cermat pada setiap tahapan proses investigasi. Sementara itu, yang dimaksud dengan kecelakaan atau insiden potensial tinggi adalah suatu kecelakaan atau insiden yang melibatkan kerugian besar atau bencana besar yang mungkin menyebabkan banyak kematian dan kerusakan lingkungan secara luas. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa teknik ini juga dapat digunakan untuk menganalisa kejadian kecelakaan atau insiden secara umum yang terjadi di tempat kerja. Teknik analisa penyebab ini terfokus pada penyebab dasar kecelakaan yang meliputi 2 faktor penyebab, yaitu faktor personal pekerja dan faktor pekerjaan. Secara skematik, kedua faktor penyebab dasar kecelakaan sudah dapat dijelaskan seperti pada gambar 8.1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umaya Marsya dengan NIM J1A118268. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor personal ketidakmampuan. Faktor personal ketidakmampuan yaitu di mana pekerja kurang memiliki kemampuan untuk bekerja, baik secara fisik maupun mental. Di sini ada beberapa contoh soal dan beberapa pilihan jawaban. Pilihan jawaban diantaranya, yang pertama pilihan jawaban dengan ya atau dengan gambar kotak, pilihan jawaban kedua dengan gambar segitiga terbalik atau dengan jawaban tidak tentu, dan pilihan jawaban ketiga dengan jawaban tidak dengan gambar bulat. Salah satu contoh soalnya yaitu, apakah para pekerja diperiksa kesehatannya sebelum diterima tempat kerja? Saya memilih jawaban ya atau dengan gambar bulat. Mengapa demikian? Karena menurut saya, jika pekerja tersebut memiliki riwayat penyakit sebelum diterima tempat kerja, maka akan berdampak buruk bagi kesehatannya maupun perusahaan. Jika sudah diterima tempat kerja, maka ada baiknya pekerja tersebut diperiksa terlebih dahulu kesehatannya sebelum diterima di tempat kerja. Yang kedua, mengapa saya tidak memilih jawaban tidak tentu? Karena menurut saya, bisa saja ada perusahaan yang tidak mementingkan kesehatan pekerjaannya tersebut dan lebih mementingkan perusahaan tersebut, sehingga banyak terjadi kecelakaan kerja yang menimpa pekerja tersebut. Dan mengapa saya tidak memilih jawaban tidak? Karena seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwa pekerja tersebut harus diperiksa kesehatannya guna untuk meningkatkan perusahaan dan tidak akan berdampak buruk bagi kesehatannya maupun perusahaan untuk kelangsungan hidup perusahaannya ke depan. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi mengenai faktor personal kekurang pengetahuan. Faktor personal kekurang pengetahuan adalah di mana pekerja kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan pada diri pekerja tersebut. Di sini ada beberapa contoh soal dan beberapa pilihan jawaban. Pilihan jawaban yang pertama dengan kata ya dengan gambar kotak. Yang kedua, pilihan dengan jawaban kata tidak tentu dengan gambar segitiga terbalik. Dan yang ketiga, pilihan dengan kata tidak dengan gambar bulat. Contoh soal yang pertama yaitu, apakah pekerja telah diberikan orientasi umum pada program keselamatan perusahaan? Saya memilih jawaban dengan kata ya atau dengan gambar kotak. Mengapa demikian? Karena seperti yang kita ketahui, orientasi adalah proses menyediakan informasi-informasi mengenai perusahaan yang perlu diketahui oleh karyawan baru. Orientasi tersebut perlu dilakukan untuk memberikan informasi kepada karyawan yang baru masuk ke perusahaan tersebut guna untuk keselamatan pekerja dan guna untuk keselamatan terhadap perusahaan. Yang kedua, mengapa saya tidak memilih kata tidak tentu? Karena di setiap perusahaan sekarang sudah menerapkan program keselamatan perusahaan guna untuk menghindari kecelakaan akibat kerja yang dapat berdampak buruk baik bagi perusahaan maupun pekerja tersebut. Yang ketiga, mengapa saya tidak memilih kata tidak? Karena saya menganggap orientasi atau informasi mengenai keselamatan itu sangat penting terhadap perusahaan untuk menghindari yang namanya kecelakaan akibat kerja. Saya kira itu saja. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Alfred Wijaya dengan NIM J1A118169. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor personal kurang keterampilan. Faktor personal kurang keterampilan adalah faktor personal di mana pekerja kekurangan keterampilan pada saat bekerja. Di sini ada contoh soal dan contoh jawaban. Contoh soalnya itu, apakah tugas atau pekerjaan diajarkan oleh seseorang yang telah mendapat training tentang bagaimana untuk memberikan instruksi pekerjaan secara baik? Contoh jawabannya itu ya
disimbolkan kotak atau persegi, tidak tentu disimbolkan segitiga terbalik, dan tidak disimbolkan bulat. Di sini saya memilih ya karena tugas atau pekerjaan yang diberikan seseorang berhak mendapatkan training terlebih dahulu agar instruksi-instruksi pekerjaan terlaksana dengan baik. Kenapa saya tidak memilih tidak tentu? Karena apabila tugas atau pekerjaan diajarkan seseorang tidak mendapatkan training terlebih dahulu, maka pekerjaan yang dihasilkan atau instruksi yang diberikan kurang berjalan dengan baik. Lanjut, kenapa saya tidak memilih tidak? Karena kembali lagi pada persoalan sebelumnya, apabila tugas atau pekerjaan diajarkan oleh seseorang tidak mendapatkan training terlebih dahulu, maka hasil yang didapatkan kurang memuaskan atau instruksi yang diberikan tidak berjalan dengan baik. Lanjut di faktor personal stres. Stres adalah masalah yang paling sering terjadi yang mengakibatkan pekerja kurang maksimal dalam bekerja. Lanjut, di sini ada contoh soal dan contoh jawaban. Contoh jawaban sudah dipaparkan tadi bahwa ya disimbolkan kotak atau persegi, tidak tentu disimbolkan segitiga terbalik, dan tidak disimbolkan dengan bulat. Contoh soalnya adalah, apakah pekerja menderita sakit yang bersifat sementara yang menyebabkan stres atau penurunan kemampuan sensori? Kemampuan sensori itu kemampuan seseorang dalam mengandalkan alat inderanya. Di sini saya memilih ya karena sakit yang bersifat sementara. Saya berikan contoh seseorang yang bekerja di depan komputer atau laptop dengan durasi yang cukup lama. Hal ini dapat menyebabkan stres dan penurunan kemampuan sensorinya atau penurunan kemampuan alat inderanya. Lanjut, kenapa saya tidak memilih tidak tentu? Karena sakit yang bersifat sementara tadi bukanlah penyebab utama stres yang sering terjadi pada pekerja. Karena stres yang terjadi pada pekerja diakibatkan oleh banyak faktor. Faktor lainnya adalah masalah pribadi pekerja tersebut yang bisa saja terbawa ke dunia pekerjaannya. Lanjut, kenapa saya tidak memilih tidak? Karena tidak mungkin seorang pekerja tidak mendapatkan stres pada saat bekerja. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Owin Maulani Adnaningsi dengan NIM J1A118052. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Teknik analisa penyebab kecelakaan secara sistematis, khususnya kurang motivasi. Motivasi kerja merupakan kondisi yang mempengaruhi, membangkitkan, mengarahkan, dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Apabila kurang pemberian motivasi kepada pekerja, maka akan menghasilkan kinerja yang rendah, tidak bersedia bekerja sama, tidak mematuhi peraturan, maka hal-hal tersebut akan memberikan dampak kerugian. Pada slide telah ditampilkan untuk formulir faktor pekerjaan, yaitu kurang motivasi. Di sana terdapat 3 simbol. Untuk simbol kotak artinya jawaban ya. Untuk simbol segitiga terbalik artinya jawaban tidak tentu. Untuk simbol bulat artinya jawaban tidak. Di sini saya akan mengambil contoh untuk pertanyaan nomor 3. Apakah tugas-tugas penting dan memerlukan penyelesaian secara selamat selalu dijelaskan kepada pekerja? Untuk jawaban ya. Mengapa ya? Karena keselamatan untuk para pekerja menjadi pengaruh besar dalam berkembangnya suatu perusahaan.
Untuk jawaban tidak tentu, berarti belumnya ada penjelasan kepada pekerja bahwa dalam bekerja, tujuan paling penting yaitu selamat. Untuk jawaban tidak, berarti tidak adanya penjelasan kepada para pekerja bahwa tugas-tugas penting memerlukan penyelesaian secara selamat. Selanjutnya, teknik analisa penyebab kecelakaan secara sistematis, khususnya kurangnya kepemimpinan dan pengawasan. Pengawasan adalah suatu proses di mana segala pekerjaan diatur dan dijalankan agar sesuai dengan yang diharapkan. Dalam sebuah perusahaan, pengawasan sangat diperlukan demi tercapainya tujuan dari suatu perusahaan. Dampak yang terjadi pada perusahaan jika kurangnya kepemimpinan dan pengawasan yaitu kecelakaan, kerugian, hasil yang dikerjakan tidak maksimal. Ketiga dampak ini sangat berperan penting dalam berkembangnya suatu perusahaan. Pada slide telah ditampilkan untuk formulir pekerjaan yaitu kurangnya kepemimpinan dan pengawasan. Di sini saya akan mengambil contoh untuk pertanyaan nomor 2. Apakah aktivitas program dimaksudkan untuk mencegah atau untuk mengurangi kerugian? Untuk jawaban ya, karena standar perusahaan sudah merencanakan dengan adanya program tersebut, maka dapat mencegah dan mengurangi kerugian. Untuk jawaban tidak tentu, berarti perusahaan tersebut belum merencanakan program yang dimaksud untuk mencegah dan mengurangi kerugian. Untuk jawaban tidak, berarti perusahaan tidak menetapkan program-program apa sajakah yang berhubungan untuk mencegah dan mengurangi kerugian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelum itu, perkenalkan saya Buse Nurjana, NIM J1A1181131. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang teknik analisa penyebab kecelakaan secara sistematis, khususnya faktor pekerjaan yaitu secara teknik kurang memadai. Sebelum itu, perlu kita ketahui apa itu teknik. Teknik adalah penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Nah, dengan adanya teknik, manusia bisa menyelesaikan masalahnya dengan cepat sehingga tidak ada beban lagi bagi manusia tersebut. Nah, kita lanjut. Pada slide telah ditampilkan formulir tentang faktor pekerjaan, yaitu secara teknik kurang memadai. Pada formulir tersebut terdapat 3 model jawaban. Yang pertama, segi 4 atau kotak yang artinya jawaban ya, segitiga terbalik yang artinya jawaban tidak tentu, dan yang terakhir bundar atau bulat yang artinya jawaban tidak. Nah ya, saya ambil contoh pada pertanyaan nomor 10. Apakah operasi awal sistem kerja diawali untuk mengurangi potensi bahaya? Untuk jawaban ya, artinya perusahaan atau pabrik tersebut memang sudah ada planning dari awal sehingga para pekerjanya bisa terhindar dari potensi bahaya karena adanya upaya-upaya keselamatan yang telah dilakukan atau dilaksanakan oleh perusahaan atau pabrik tersebut. Untuk jawaban tidak tentu, artinya perusahaan atau pabrik tersebut memang belum ada planning sama sekali sehingga adanya potensi bahaya bagi para pekerja yang bekerja di perusahaan tersebut. Untuk jawaban tidak, artinya perusahaan tersebut memang tidak ada planning untuk operasi awal sehingga potensi bahaya bisa terjadi kapan saja di perusahaan atau pabrik tersebut.
Oke, kita lanjut pada teknik analisa penyebab kecelakaan secara sistematis, khususnya faktor pekerjaan, yaitu sistem pembelian kurang memadai. Pada layar telah ditampilkan formulir untuk faktor pekerjaan, yaitu sistem pembelian kurang memadai. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa terdapat 3 model jawaban. Yang pertama, model segi 4 atau kotak yang artinya jawaban ya. Model segitiga terbalik yang artinya jawaban tidak tentu, dan yang terakhir model bulat atau bundar yang artinya jawaban tidak. Pada formulir ini saya akan ambil contoh untuk pertanyaan nomor 4. Apakah petugas keselamatan terlibat dalam permintaan untuk pembelian peralatan dan bahan-bahan yang akan digunakan? Untuk jawaban ya, artinya perusahaan atau pabrik tersebut memang sudah mengutus petugas keselamatan untuk memeriksa peralatan dan bahan-bahan yang akan digunakan oleh pekerja maupun yang akan dibeli, sehingga potensi bahaya yang akan terjadi bisa diminimalisir oleh petugas keselamatan sehingga pekerja bisa terhindar dari potensi bahaya yang akan terjadi. Untuk jawaban tidak tentu, artinya perusahaan atau pabrik belum memberitahu petugas keselamatan bahwa akan melakukan pembelian peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan oleh pekerja. Untuk jawaban tidak, artinya perusahaan atau pabrik tersebut memang tidak menyediakan petugas keselamatan untuk memeriksa peralatan atau bahan-bahan yang akan dibeli, sehingga akan muncul potensi bahaya bagi pekerja yang akan menggunakan peralatan atau bahan-bahan yang akan dibeli, dan belum diketahui potensi bahaya apa yang akan terjadi. Masih di poin teknik analisa penyebab kecelakaan secara sistematis, khususnya faktor pekerjaan, yaitu pemeliharaan kurang memadai. Sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu ya apa itu pemeliharaan. Tapi mungkin di antara teman-teman sudah ada yang tahu ya apa itu pemeliharaan. Jadi di sini saya ulang kembali ya teman-teman. Pemeliharaan adalah kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu aset dan memperbaikinya agar selalu dalam keadaan siap pakai untuk melaksanakan produktivitas secara efektif dan efisien sesuai dengan standar. Jadi, apabila pemeliharaannya kurang memadai, maka ini akan mempengaruhi produktivitas. Bisa dikatakan bahwa produktivitas ini akan menurun atau dalam keadaan tidak stabil. Pada layar telah ditampilkan formulir untuk faktor pekerjaan, yaitu pemeliharaan kurang memadai. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk model jawabannya terdapat 3 model. Yang pertama model segi 4 atau kotak yang artinya jawaban ya. Untuk model segitiga terbalik artinya jawaban tidak tentu, dan model bulat atau bundar artinya jawaban tidak. Nah, di sini terdapat 11 pertanyaan, akan tetapi saya akan hanya memberikan satu contoh pada pertanyaan nomor 1. Apakah perbedaan servis dari pabrik pembuat dan standar yang ditetapkan pemerintah telah dicek untuk menilai keperluan pemeliharaan preventif? Untuk jawaban ya, artinya perusahaan atau pabrik telah menerapkan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga adanya upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh perusahaan atau pabrik tersebut. Untuk jawaban tidak tentu, artinya perusahaan atau pabrik tersebut belum menerapkan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga belum ada upaya preventif yang dilakukan oleh perusahaan atau pabrik tersebut. Nah, untuk jawaban tidak, artinya perusahaan atau pabrik tersebut memang tidak menerapkan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga tidak ada upaya yang dilakukan pada perusahaan atau pabrik tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama Lili Putri Nancy NIM C1A118152. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai teknik analisa penyebab kecelakaan
secara sistematis, khususnya faktor berkata atau peralatan yang kurang memadai. Alat perkata adalah alat bantu di dalam melakukan pekerjaan reparasi, pemeliharaan, dan membentuk benda kerja, baik yang berat maupun yang ringan, mudah dibawa kemana-mana, dan praktis. Contoh alat perkata yaitu palu, tang, gunting, pahat, kikir, gergaji tangan, gerinda tangan, alat ukur manometer, kunci, obeng, dan lain-lain, yang merupakan alat yang mempunyai sumber bahaya apabila dalam pemakaiannya tidak sesuai prosedur pemakaian yang benar. Nah, di sini ada formulir mengenai faktor pekerjaan, khususnya perkata atau peralatan yang kurang memadai. Pertama-tama, kita menanyakan apakah perkata mesin dari sarana transportasi yang kurang memadai merupakan faktor penyebab. Jika jawabannya tidak, analisa langsung dilanjutkan ke faktor standar yang kurang memadai. Jika jawabannya ya atau tidak tentu, maka akan dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Contohnya, apakah penggunaan perkata telah sesuai dengan spesifikasi dalam pedoman, instruksi, dan standar keselamatan? Jika jawabannya ya, diberi tanda kotak atau persegi, yang artinya penggunaan perkata telah sesuai dalam pedoman, instruksi, standar keselamatan. Jika jawabannya tidak tentu, diberi tanda persegi yang menghadap ke bawah, yang artinya ada beberapa dalam penggunaan perkata tidak sesuai dalam pedoman, instruksi, standar keselamatan. Jika jawabannya ya tidak, maka diberi tanda lingkaran atau bulat, yang artinya penggunaan perkata tidak sesuai dengan pedoman, instruksi, dan standar keselamatan. Selanjutnya, teknik analisa penyebab kecelakaan secara sistematis, khususnya faktor standar kerja kurang memadai. Menurut Wirawan, standar kerja adalah sebuah target, sasaran, tujuan, serta upaya dari karyawan dalam jangka waktu tertentu. Dalam K3, standar keselamatan kerja merupakan pengaman sebagai tindakan keselamatan kerja seperti perlindungan badan yang meliputi seluruh badan, perlindungan mesin, pengamanan listrik yang harus dicek secara berkala, pengamanan ruangan, salah satunya meliputi sistem alarm. Di dalam formulir, membuat beberapa pertanyaan. Sebelum menanyakan pertanyaan pertama, terlebih dahulu ditanyakan apakah metode, prosedur, petunjuk, atau peraturan yang kurang memadai merupakan faktor penyebab. Dan hanya ada 2 pertanyaan, yaitu ya atau tidak tentu. Sambil pertanyaan selanjutnya, contohnya, apakah peraturan keselamatan dipublikasikan dan dibagikan untuk mempengaruhi pekerja? Jika jawabannya ya,
akan diberi tanda kotak yang artinya peraturan keselamatan dipublikasikan dan dibagikan untuk para pekerja. Jika jawabannya tidak tentu atau kadang-kadang diberi tanda segitiga yang mengarah ke bawah. Jika jawabannya tidak, akan diberi tanda lingkaran atau bulat yang artinya tidak ada peraturan keselamatan yang dipublikasikan atau dibagikan untuk para pekerja, sehingga para pekerja tidak atau kurang memadai dalam memenuhi standar kerjanya. Itulah presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.